Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video-video saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai isoflavon terkait dengan terapi pengobatan atau kejadian untuk osteoporosis. Jadi isoflavon ini merupakan komponen penting di dalam kedelai yang memiliki aktivitas estrogenik, ya, sehingga bisa digunakan untuk terapi pengobatan atau mencegah kejadian osteoporosis, terutama osteoporosis yang terjadi pada ibu-ibu, ya, ibu-ibu dan remaja. Nah, kejadian osteoporosis ini akan terjadi pada orang-orang manula atau orang-orang dengan usia lanjut. Nah, tetapi proses untuk terjadinya osteoporosis ini sebenarnya sudah terjadi sejak dini, ya. Jadi dimulai dari remaja adalah merupakan titik tolak, ya. Jadi kalau terjadi kesalahan di dalam pembentukan tulang atau proses pembentukan tulang yang tidak maksimal di masa remaja, maka peluang untuk terjadinya osteoporosis di masa tua akan menjadi lebih besar. Nah, sekarang pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana keterkaitan antara osteoporosis, ya, atau pencegahan osteoporosis dengan mengkonsumsi soy isoflavon, yaitu senyawa flavonoid yang terdapat pada kedelai, ya, yang sudah jelas atau sudah banyak diteliti orang memiliki aktivitas untuk memperbaiki massa tulang. Ya, jadi artinya mengkonsumsi kedelai dari awal atau sejak dini, ya, akan memberikan kondisi kepadatan tulang yang jauh lebih bagus dibanding dengan orang yang tidak mengkonsumsi produk olahan kedelai, sehingga pada saat sudah menjelang menopause dan sudah menjelang masa manula, kemungkinan untuk terjadinya osteoporosis itu akan menjadi lebih kecil atau lebih rendah. Nah, jadi osteoporosis ini peluang terjadinya akan jauh lebih besar pada perempuan dibanding pada laki-laki, ya. Karena proses metabolisme pada perempuan ini dipengaruhi oleh estrogen, ya, di mana estrogen ini pada saat menjelang manula atau pada saat menopause kadar di dalam tubuh itu sudah turun drastis, sehingga kondisi metabolismenya menjadi berjalan tidak baik. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa salah satu reseptor estrogen itu bekerja pada sel-sel tulang, ya. Artinya jika reseptor estrogen di dalam tulang itu diaktifkan sejak dini atau sejak awal, maka reseptor itu akan bekerja dengan baik dan estrogen ini akan memberikan efek positif pada pertumbuhan tulang. Artinya proses pembentukan tulang ini akan berjalan lebih bagus atau lebih optimal sehingga kepadatan tulang di masa remaja itu juga bisa maksimal, ya. Sehingga kejadian osteoporosis di masa manula atau di masa menopause kemudian itu akan bisa dikurangi atau bisa ditanggulangi, ya. Jadi osteoporosis ini merupakan kejadian yang sering terjadi pada masa-masa manula, ya. Nah, sebenarnya kadar kalsium di dalam darah ini harus dipertahankan normal, ya. Harus dipertahankan normal. Kenapa begitu? Ya, karena kadar kalsium di dalam darah ini harus tercapai, ya, yaitu 8,8 mg per desiliter. Ya, jadi konsentrasinya harus dipertahankan pada kisaran itu. Tetapi apabila kadarnya, ya, kadarnya lebih rendah dari 8,8 per desiliter darah, maka yang terjadi adalah hipokalsemia. Ya, artinya konsentrasi kalsium di dalam darah di bawah normal, artinya kadar kalsiumnya rendah. Nah, maka untuk mencukupi kalsium di dalam darah itu akan diambil dari kalsium yang ada di dalam tulang. Artinya kalau konsumsi kalsium itu kurang terus, artinya kurang, kalsium kurang,
maka secara otomatis kecukupan kalsium untuk aktivitas normal itu harus diambil dari dekalsiminasi pada tulang. Artinya kalsium dalam tulang diambil. Apabila hal ini terjadi dalam jangka panjang, maka yang terjadi adalah keroposan tulang. Ya, keroposan tulang ini kemudian disebut osteoporosis. Ya. Nah, jadi defisiensi kalsium akan mengakibatkan osteoporosis, terutama pada wanita menopause, ya, di mana kadar estrogennya itu sudah rendah. Nah, ini adalah gambar atau grafik pertumbuhan tulang atau pembentukan tulang, ya. Jadi masa pembentukan tulang ini akan meningkat tajam pada usia remaja, ya, pada usia remaja. Usia remaja ini antara 10 tahun, ya, kemudian naik terus sampai 25 tahun. Ya, 25 tahun. Rata-rata pembentukan tulang akan berhenti sampai 25 tahun atau 27 tahun. Jadi sekitar antara 25 dan 27 tahun. Itu pertumbuhan tulang akan mencapai puncak, ya. Artinya di atas umur 27 tahun tulang tidak akan tumbuh lagi. Tumbuh yang dimaksud ini adalah memanjang atau memadat. Ya, jadi sekali lagi setelah umur 27 tahun tulang tidak akan memanjang kembali dan tidak bisa memadat lagi. Artinya masa tulang tidak bisa tumbuh lagi atau tidak bertambah lagi. Maka maksimalkan pertumbuhan tulang itu sampai umur 27 tahun. Karena setelah di atas 27 tahun sampai umur 40, ini pertumbuhan tulang itu mengalami stagnasi. Ya, mengalami stagnasi. Jadi dia datar, tidak tumbuh dan tidak menurun sampai umur 40 tahun. Tetapi pada saat habis 40 tahun, ya, setelah 40 tahun maka masa tulang mulai menurun. Ya, masa tulang mengalami penurunan. Dan penurunan ini, ya, akan semakin tajam pada masa menopause, ya. Ini akan sangat tajam turunnya, dan post menopause terus akan turun, ya. Ini terkait dengan regulasi penyerapan kalsium di dalam tubuh, ya. Jadi setelah estrogen turun tajam atau kadar estrogen turun tajam, maka penyerapan kalsium di usus pun dia akan mengalami penurunan, ya. Nah, akibat penurunan oleh penyerapan kalsium di dalam usus, maka yang terjadi keperluan kalsium untuk mencapai supaya tidak terjadi hipokalsemia, maka kebutuhan kalsium itu disuplai dari pembongkaran. Ya, dari pembongkaran apa? Dari pembongkaran kalsium yang ada di darah. Pembongkaran kalsium yang ada di tulang, ya. Nah, ini idealnya. Jadi di dalam masa tulang kita mengenal istilah +1, ya, istilah +1. Kemudian ada istilah +2. Ini masa pertumbuhan tulang, ya. Nah, yang saya ceritakan tadi ini adalah kondisi ideal di mana masa pertumbuhan tulang itu bisa mencapai puncak, yaitu mencapai angka +2. Tetapi apabila kondisinya tidak tercapai +2 pada saat remaja, ya misalnya anggap saja hanya mencapai 1,5, maka maksimalnya akan ada di angka ini. Sehingga pertumbuhan tulangnya akan begini. Ya, sehingga akan rata di sini, turun dan turun. Nah, artinya dia akan semakin tajam turunnya. Bahkan pada kondisi yang lebih tua, angka grafik reabsorpsinya akan mencapai angka 0. Ya. Nah, sebenarnya di bawah ke sini ada -1 dan -2. Ya, kalau saya gambarkan -1 dan -2. Nah, -1, ya, ini adalah woro-woro atau warningnya bahwa ini namanya osteoklas, ya. Artinya tahap awal untuk terjadi osteoporosis. Nah, sementara kalau sudah mencapai -2, inilah yang namanya osteoporosis. Ini sudah tidak bisa diobati lagi. Kalau osteoklas itu masih bisa ditingkatkan kembali supaya tidak terjadi osteoporosis. Nah, ini kalau kejadiannya adalah masa tulang pada saat remaja, ini tercapai pada
plus 1,5. Bagaimana kalau orang yang pada saat remaja hanya mencapai angka 1 saja, maka pertumbuhannya begini. Nah, inilah kejadian yang disebut dengan osteoporosis, ya, kejadian di osteoporosis. Jadi alangkah baiknya, ya, sekali lagi, alangkah baiknya bagi para remaja yang belum mencapai umur 27 tahun, marilah kita beramai-ramai, ya, beramai-ramai meningkatkan kepadatan tulang supaya bisa tercapai angka plus 2. Ya, salah satunya dengan mengkonsumsi produk olahan kedelai karena sudah terbukti di dalamnya mengandung soy isoflavon yang bisa digunakan untuk terapi atau meningkatkan kepadatan tulang karena aktivitas fitoestrogennya, ya, atau karena aktivitas fitoestrogen yang bisa memberikan efek seperti estrogen. Sementara estrogen ini salah satunya mengatur regulasi untuk terbentuknya massa tulang. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan berikutnya. Kenapa kejadian osteoporosis ini kebanyakan terjadi pada ibu-ibu? Ya, sekali lagi, kejadian itu kenapa terjadi pada ibu-ibu? Oke, yang pertama, karena penyerapan tulang itu pada perempuan, pembentukan tulang pada perempuan itu dipengaruhi oleh hormon estrogen. Sementara kadar estrogen itu naik turun, ya, kadang tinggi, kadang rendah. Ya. Ini akan menyebabkan proses formasi tulang atau absorpsi kalsium ke dalam tulang ini juga tidak stabil, kadang tinggi, kadang rendah. Sehingga pada perempuan untuk mencapai angka plus 2 itu tidak semuanya bisa tercapai. Ya, pada perempuan untuk mencapai kepadatan tulang plus 2 itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Ini akan menyebabkan pembentukan tulang di masa remaja itu tidak optimal, ya. Yang kedua, kenapa? Karena yang kedua pada perempuan, orang perempuan itu hamil, ya, kemudian punya anak. Nah, pada saat hamil dan punya anak ini, apabila pada masa kehamilan, ya, sekali lagi pada masa kehamilan, kalsium untuk membentuk tulang pada anak tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi kebutuhan kalsium pada anak itu disuplai dari pembongkaran tulang pada ibunya. Ya, sekali lagi pada saat hamil, terus suplai kalsiumnya kurang, proses pembentukan tulang pada anak itu diambil dari kalsium yang ada pada tulang ibunya. Ya, sehingga kejadian ini juga menyebabkan menjadikan peluang untuk terjadinya osteoporosis. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, ibu-ibu menyusui. Jadi setelah punya anak menyusui. Sementara air susu itu mengandung protein yang disebut dengan kalsium kalseinat. Kalsium kaseinat atau kasein yang berikatan dengan kalsium. Artinya pada saat menyusui dan ibunya kekurangan kalsium, maka yang akan terjadi kebutuhan kalsium dari ASI atau susu ibu itu juga akan disuplai dari pembongkaran, ya, sekali lagi dari pembongkaran kalsium yang ada pada tulang pada ibunya, ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kejadian osteoporosis pada perempuan itu jauh lebih banyak dibanding dengan laki-laki. Oke ya, jadi cukup jelas. Nah, bagaimana hubungannya dengan soy isoflavon, ya, soy isoflavon. Oh ya, tadi saya belum menjelaskan bahwa kalsium yang diambil pada tulang ibunya itu yang di mana, ya, di mana yang paling banyak diambil. Jadi yang diambil itu pada lumbar spine, ya. Jadi tulang yang paling mudah dibongkar pasang itu adalah tulang belakang yang paling bawah, yaitu 5 ruas yang ada di sekitar bawah punggung. Ya, jadi sekitar di sini. Ya, ini adalah ruas yang paling mudah dibongkar pasang. Ya, yang paling mudah dibongkar pasang. Sehingga pada saat orang osteoporosis ini akan menyebabkan punggungnya menjadi seperti ini, jadi seperti orang rukuk, ya, seperti orang rukuk. Itulah karena apa? Karena yang paling rapuh ini ada di bagian
5 lumbar vertebrae ya. Jadi ada di lumbar spine yang di sekitar 5 ruas di situ ya. Oke. Jadi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi dengan soy isoflavon yang mengandung vitamin dan mineral secara nyata meningkatkan densitas tulang pada wanita menopause sehat ya setelah suplementasi 6 bulan. Jadi pada orang yang sudah mengalami postmenopause, artinya kadar estrogennya turun tajam, ya, maka kepadatan tulangnya pun bisa diperbaiki dengan mengkonsumsi soy isoflavon, tapi dengan catatan, jadi soy isoflavon ini harus dibarengi dengan mengkonsumsi protein dan mengkonsumsi mineral, ya. Karena untuk meningkatkan kepadatan tulang tidak hanya dibutuhkan mineral saja, karena juga dibutuhkan protein yang digunakan untuk matriknya, ya, digunakan untuk matriknya. Jadi hasil penelitian mengkonsumsi soy isoflavon ditambah dengan suplementasi vitamin dan mineral, ya, karena vitamin D ini diperlukan untuk membantu absorpsi, ya, ada vitamin C dan vitamin D sehingga konsumsinya harus dibarengkan ya dengan mineral karena mineral-mineral tertentu tidak bisa diserap dengan tidak ada bantuan vitamin-vitamin itu. Nah, ini bisa ditingkatkan. Sekali lagi suplementasi soy isoflavon yang ditambah dengan vitamin dan mineral, kepadatan tulang pada perempuan postmenopause pun masih bisa diperbaiki ya. Jadi konsumsi kedelai yang mengandung soy isoflavon mencegah penurunan massa tulang pada lumbar spine ya. Tadi sudah saya ceritakan bahwa lumbar spine inilah atau 5 ruas tulang belakang paling bawah ini yang paling mudah dibongkar pasang ya, sehingga apabila tulang ini bagus, di bagian lain juga bagus. Tapi kalau tulang inilah yang paling sensitif ya. Sehingga kalau tulang ini bisa diperbaiki, maka kondisi osteoporosis ini bisa dicegah. Ya, sekali lagi 5 ruas di bawah tulang belakang atau disebut dengan lumbar spine ini bisa ditingkatkan BMD-nya atau massa tulangnya dengan mengkonsumsi susu kedelai. Ya, nah kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa susu kedelai tapi yang satu mengandung isoflavon, yang satunya isoflavonnya sudah dibuang. Ini ternyata susu kedelai yang mengandung soy isoflavon ini yang memiliki efek positif terhadap pertumbuhan massa tulang. Ya, jadi syaratnya supaya massa tulang bisa ditingkatkan itu harus memiliki protein. Yang pertama, yang kedua ada soy isoflavonnya. Kenapa? Karena terbukti pada saat dilakukan penelitian kemudian isoflavonnya dipisahkan atau dibuang, massa kepadatan tulangnya tidak bisa ditingkatkan. Jadi harus ada susu kedelainya, harus ada soy isoflavonnya. Ya, sekali lagi. Nah, ini adalah gambaran untuk tulang normal dan tulang yang mengalami osteoporosis. Ya, matrik tulangnya masih ada, matrik tulangnya ini masih ada. Tetapi akan kosong di sini, dia akan kosong. Bagian-bagian yang hitam inilah yang berlubang, ya. Bagian yang berlubang di sini. Nah, ini adalah kalsium-kalsium yang sudah diambil pada saat ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui. Nah, sehingga saya himbau kepada remaja dan ibu-ibu supaya tidak terjadi osteoporosis. Sangat baik kalau dari awal ini massa tulangnya sudah harus diperhitungkan. Massa tulang itu harus mencapai pertumbuhan maksimum yaitu +2 pada saat remaja. Nah, ini merupakan diagram regulasi ya, sekali lagi diagram regulasi penyerapan kalsium dan diagram regulasi pengeluaran kalsium di ginjal dan di urin ya. Nah, jadi proses penyerapan atau kemarin sudah saya jelaskan atau pada video sebelumnya sudah saya bahas bahwa regulasi kalsium di dalam tubuh itu diatur dalam berbagai mekanisme. Yang pertama diatur pada usus halus ya. Karena apa? Karena usus halus ini ya, sekali lagi usus halus ini merupakan tempat pertama proses masuknya kalsium ke dalam tubuh ya. Karena apa? Karena walaupun kita mengkonsumsi susu kalsium banyak sekali tapi tidak diserap, maka tetap akan terbuang melalui feses.
Kemudian selanjutnya regulasinya juga terdapat di ginjal, ya, terdapat di ginjal. Ginjal inilah yang akan menyaring kalsium, akan dibuang atau dimanfaatkan kembali, ya. Kalau kalsium tadi di ginjal terus dibuang ke urin, artinya kalsiumnya pasti akan terbuang. Sementara kalau kalsium itu tidak dibuang ke urin, maka akan disirkulasi kembali ke dalam darah, sehingga kadar kalsium di dalam darah tetap tinggi dan tidak terjadi demineralisasi atau tidak terjadi pelepasan kalsium demineral dari tulang. Nah, kemudian regulasi yang ketiga ini ada pada tulang. Tulang inilah yang mengatur apakah kalsium akan diserap atau dilepas, ya. Nah, seluruhnya ini diatur melalui regulasi yang sempurna. Oke. Jadi level kalsium di dalam darah, sekali lagi, ini diatur oleh hormon paratiroid dan hormon tiroid, ya, hormon paratiroid dan hormon tiroid, sekali lagi. Nah, yang dikerjakan adalah yang pertama, kalsium di usus itu tadi diserap, ya. Setelah diserap di dalam usus, maka kalsium itu akan masuk ke dalam darah, ya, masuk ke dalam darah dan diedarkan di seluruh tubuh. Nah, kemudian pada saat diedarkan ke seluruh tubuh, maka kalsium itu akan diserap oleh tulang. Setelah diserap oleh tulang, maka kalsium akan digunakan untuk matrik tulang. Sisa kalsium yang tidak digunakan di dalam tubuh dan tidak disimpan di dalam darah, ini akan dibuang melalui ginjal, kemudian masuk ke urin, ya. Oke, masuk ke urin. Nah, yang dilakukan oleh soy isoflavon atau fitoestrogen ini bekerja pada 3 organ ini, ya, pada 3 organ ini. Kenapa? Karena 3 organ ini terdapat reseptor estrogen. Ya, sekali lagi 3 organ ini terdapat reseptor estrogen. Nah, reseptor estrogen ini akan menyebabkan estrogen bisa bekerja di dalam 3 organ ini dengan baik, yaitu di usus, di ginjal, dan di tulang. Oke. Yang dikerjakan oleh fitoestrogen adalah, ya, meningkatkan absorpsi tulang di dinding, meningkatkan absorpsi kalsium di dinding usus, ya. Jadi jumlah kalsium yang bisa diserap, ya, sekali lagi jumlah kalsium yang bisa diserap oleh dinding usus itu ditingkatkan. Jadi kalau kita minum kalsium jumlahnya sedikit tapi diserap semua, pada saat kita mengkonsumsi kalsiumnya banyak juga diserap semua. Artinya kalsium ditingkatkan. Artinya seluruh kalsium yang kita konsumsi itu masuk ke dalam darah, ya. Kemudian bagaimana dengan kinerja ginjal? Ya, bagaimana dengan kinerja ginjal? Estrogen atau fitoestrogen yang bekerja di reseptor ginjal akan meningkatkan, ya, akan menurunkan jumlah kalsium yang dikeluarkan melalui ginjal. Artinya jumlah kalsium yang ada di dalam darah itu tetap tinggi, ya. Sekali lagi, kalsium di dalam darah itu tetap tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya tidak terjadi pelepasan kalsium yang ada di dalam tulang. Nah, bagaimana sekarang soy isoflavon bekerja di tulang? Nah, di tulang, kalau di dinding usus namanya absorpsi, di tulang namanya reabsorpsi. Artinya kalsium yang ada di dalam darah itu akan diserap oleh tulang. Jadi kinerja soy isoflavon di dalam tulang adalah meningkatkan reabsorpsi. Jadi kalau ada kalsium di dalam darah, maka akan diserap. Ya, kalsium di dalam darah diserap, kalsium di dalam darah diserap. Jadi dengan demikian kinerja penyerapan usus ditingkatkan, proses pembuangan kalsium melalui ginjal diturunkan, penyerapan kalsium oleh tulang atau reabsorpsi kalsium oleh tulang ini ditingkatkan. Sehingga apa? Seluruh kalsium yang kita makan itu diserap, seluruh kalsium yang diserap itu direabsorpsi, dijadikan tulang. Itu sebabnya mengkonsumsi soy isoflavon, ya, sekali lagi mengkonsumsi soy isoflavon dapat meningkatkan massa tulang melalui
berbagai regulasi. Salah satunya mengatur regulasi kalsium di dalam darah, ya. Nah, jadi artinya sekali lagi ini merupakan bukti ilmiah bahwa mengkonsumsi kalsium ini dapat mengurangi kejadian osteoporosis, ya. Kemudian bagaimana kaitannya soy isoflavon berkaitan dengan diabetes. Jadi suplementasi makanan ini dari hasil penelitian yang mengandung fitoestrogen kedelai memperbaiki resistensi insulin, mengontrol glikemik dan lipoprotein serum pada wanita postmenopause dengan DM tipe 2 sehingga mengurangi risiko kardiovaskular disease. Ya, jadi dari penelitian ini ya, ini menunjukkan bahwa suplementasi makanan yang di dalamnya mengandung soy isoflavon ya, ternyata ini meningkatkan resistensi insulin ya. Diabetes tipe 2, jadi penelitian ini sudah cukup tua yaitu 2002, tapi ini dijadikan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian berikutnya ya. Ini dijadikan dasar. Jadi yang pertama, akibat adanya mengkonsumsi soy isoflavon, resistensi insulin itu ditingkatkan ya. Jadi memperbaiki resistensi insulin. Jadi ada insulin yang mudah rusak akibat adanya oksidasi sehingga dia tidak bisa bekerja ya. Jadi dia tidak bisa bekerja. Nah, dengan adanya insulin yang bagus, jadi insulin bisa diperbaiki sehingga insulin bisa bekerja maksimal, maka yang terjadi adalah terjadinya diabetes bisa dicegah. Oke ya. Oke, yang kedua, meningkatkan kontrol glikemik. Jadi kadar gula di dalam darah itu terkontrol ya. Jadi tidak tinggi banget, kemudian tidak rendah banget. Jadi tetap terkontrol yaitu pada kisaran biasanya pada kadar maksimal adalah 160 mg per desiliter ya. Kemudian mengontrol lipoprotein di dalam serum ya. Mengontrol lipoprotein di dalam serum. Yang dimaksud dengan mengontrol lipoprotein dalam serum ya. Jadi di serum tadi banyak lipoprotein. Salah satunya adalah ada LDL, ada HDL. Nah, persentase LDL dan HDL tetap dikontrol sehingga tidak terjadi kenaikan kadar LDL sehingga memicu terjadinya kardiovaskular disease. Ya. Kemudian selanjutnya mengkonsumsi isoflavon ini juga memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi pada kondisi diabetes tipe 2 ini orang ini sebenarnya insulinnya ada ya. Insulinnya ada di dalam darah itu ada. Tetapi insulin ini tidak bisa bekerja dengan baik ya. Karena apa? Karena dia resisten. Ini yang disebut dengan diabetes tipe 2. Insulinnya ada tetapi insulin tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, dengan mengkonsumsi soy isoflavon, kinerja insulin inilah yang diperbaiki. Berbeda dengan diabetes tipe 1. Pada diabetes tipe 1 itu insulinnya memang nggak ada. Artinya sel beta pada pankreas itu tidak menghasilkan insulin. Ya, tidak menghasilkan insulin. Pada diabetes tipe 2 insulinnya ada, tetapi tidak bekerja dengan baik. Ya, dengan mengkonsumsi soy isoflavon ini menunjukkan bahwa resistensi insulin artinya jumlah insulin dia bisa bekerja dengan baik. Jadi bagi Anda yang kebetulan ya mengalami diabetes tipe 2, saya juga sangat menyarankan untuk mengkonsumsi susu kedelai. Supaya apa? Supaya resistensi insulin bisa diperbaiki sehingga insulin apabila jumlahnya cukup bisa melakukan aktivitas ya, melakukan aktivitas dengan cara membantu memasukkan gula ke dalam darah ya. Jadi memang sangat penting mengenai osteoporosis dan diabetes karena penyakit ini merupakan penyakit degeneratif yang tidak bisa diobati ya. Artinya hanya bisa dikurangi keparahannya saja ya. Jadi apalagi diabetes kemudian osteoporosis, apabila kejadian ini sudah terjadi, sekali lagi akan susah diobati, hanya bisa mengurangi keparahan. Jadi saya menghimbau kepada saudara-saudaraku untuk menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung soy isoflavon karena sudah terbukti bisa mencegah terjadinya osteoporosis terutama pada ibu-ibu dan bisa digunakan untuk
terapi dalam mengobati atau mengurangi keparahan penyakit akibat DM atau diabetes mellitus tipe 2. Oke, demikianlah penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.